Kalian tahu nggak sih, ada loh Presiden Republik Indonesia yang menjual 2 aset negara. Nah, pada saat itu banyak kebijakan kontroversial di masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima pada tahun 2001 hingga 2004 yang didampingi oleh wakilnya yaitu Hamzahas. Satu kebijakan kontroversial Megawati yang pertama adalah penjualan gas blok tangguh Papua ke Cina dengan harga yang rendah dengan alasan bahwa tidak ada satu negara pun yang bersedia untuk membeli gas tersebut. Salah satu kebijakan lain yang menuai kontroversi adalah pengenalan sistem kerja hidayah atau outsourcing yang mengakibatkan adanya kemungkinan buruh kehilangan tunjangan pekerjaan yang biasa didapatkan karyawan tetap, serta ketidakpastian waktu kerja karena tergantung pada kesepakatan kontrak. Karena maraknya sistem ini sehingga diperingati sebagai hari buruh yang dirayakan pada setiap tanggal 1. Selain kedua kebijakan itu, yang satu ini lebih kontroversi lagi nih, yaitu Megawati dihadapkan dengan hutang negara yang meningkat akibat krisis moneter pada tahun 1988 sampai 1999, di mana Megawati harus melakukan penjualan belasan BUMN dengan nilai total 18,5 triliun. Salah satu privatisasi yang paling dikritik adalah privatisasi Indosat ke Singapura dengan harga murah. Tapi di balik ketiga hal tersebut, Megawati memiliki kebijakan-kebijakan lain pada masa pemerintahannya. Kebijakan ekonomi: 1. Mengurangi utang luar negeri. 2. Menstabilkan kurs. 3. Memperbaiki kinerja ekspor. 4. Meningkatkan kegiatan ekspor. Selanjutnya ada kebijakan politik. Yang pertama, mengadakan pemilu demokrasi tahun 2004 dan melalui 2 periode. Yang pertama, memilih anggota legislatif. Dan yang kedua, memilih secara langsung presiden dan wakil presiden. Kebijakan politik yang kedua, memilih dan menetapkan stabilitas nasional. Dan yang ketiga, menjaga keutuhan NKRI. Pada masa pemerintahan Megawati, wilayah yang rawan ini memisahkan diri dari NKRI adalah Aceh dan Papua karena merasakan pembangunan yang tidak merata dan mendapatkan sedikit dari hasil sumber daya alam mereka. Kemudian, Megawati menetapkan perubahan persentase hasil bagi melalui undang-undang. Selain masalah itu, wilayah NKRI juga terancam akibat perebutan Pulau Sipadan dan Legitan dengan negara Malaysia. Sayangnya, Mahkamah Internasional menetapkan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia yang memperlihatkan bahwa lemahnya diplomasi luar negeri Indonesia. Adapun yang keempat yaitu membangun tatanan politik baru dengan mengeluarkan undang-undang baru. Yang kelima, mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan undang-undang tersebut. Dan yang keenam, melanjutkan amandemen UUD 1945. Dan yang ketujuh, meluruskan otonomi daerah. Adapun kebijakan lainnya di bidang kesehatan yaitu pemerintah mengeluarkan kartu sehat, yakni program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Adapun juga di bidang pendidikan, Megawati mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pendidikan luar sekolah, juga pendidikan untuk semua atau singkatan dari PNPS, guna mempercepat wajib belajar 9 tahun di Indonesia. Lalu, apakah masa kepresidenan Megawati ini dapat dianggap berhasil? Jawabannya yaitu tidak dapat kami pastikan, karena masa ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada masa Megawati, yang pertama mulai melakukan pemberantasan KKN. Yang kedua, berhasil menyehatkan perbankan nasional yang kolaps setelah krisis ekonomi pada 1998 terbukti dengan dibubarkan BPPN pada Februari 2003. Yang ketiga, Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2004 yang menandakan Indonesia telah